Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami belajar matematika mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal pretest PPG transformasi tahun 2025. Kita langsung ke soalnya. Nomor 1, pernyataan berikut yang sesuai dengan definisi utama dari moderasi beragama adalah. Nah, ini untuk topik ke-8 ya. Opsi jawabannya A. Menolak semua bentuk ajaran agama yang tidak sesuai dengan keyakinan pribadi. B. Bersikap netral dalam semua aspek kehidupan beragama. C. Menjauhi ekstremisme dan menyeimbangkan antara ajaran agama dengan realitas sosial. D. Mengurangi peran agama dalam kehidupan sosial. E. Mengadopsi semua ajaran agama tanpa terkecuali. Jadi yang sesuai dengan definisi tentang moderasi beragama itu adalah yang tepat jawabannya yang C. Menjauhi ekstremisme dan menyeimbangkan antara ajaran agama dengan realitas sosial. Kita langsung ke soal nomor 2. Salah satu ciri utama individu yang memiliki sifat moderat dalam beragama adalah A. Menolak keberadaan agama lain. B. Berpegang teguh pada ajaran agamanya sambil tetap menghormati keyakinan orang lain. C. Menganggap semua ajaran agama sebagai sesuatu yang sama persis. D. Menghindari pembicaraan mengenai agama dalam kehidupan sosial. E. Menganggap agama sebagai sesuatu yang tidak relevan dalam kehidupan modern. Jadi ciri utama individu yang memiliki sikap moderat dalam beragama itu adalah jawabannya yang B. Berpegang teguh pada ajaran agamanya sambil tetap menghormati keyakinan orang lain. Jadi istilahnya toleransi, seperti itu. Nomor 3. Prinsip utama dalam moderasi beragama menurut Kementerian Agama adalah A. Memihak pada agama yang mayoritas dalam setiap keputusan sosial. B. Memastikan bahwa semua pemeluk agama memiliki aturan yang sama dalam menjalankan ibadah. C. Menjadikan satu agama sebagai standar dalam kehidupan bernegara. D. Menghindari diskusi mengenai perbedaan agama di ruang publik. E. Mengedepankan keseimbangan, keadilan, dan toleransi dalam beragama. Jadi prinsip utama dalam moderasi beragama khususnya menurut Kementerian Agama itu adalah jawabannya yang E. Mengedepankan keseimbangan, keadilan, dan toleransi dalam beragama. Ini yang paling penting, toleransi. Nomor 4. Salah satu peran guru dalam membangun sikap moderasi beragama di sekolah. A. Mengajarkan bahwa agama tertentu lebih unggul dari yang lain. B. Mendorong siswa untuk hanya berinteraksi dengan mereka yang memiliki keyakinan yang sama. C. Menghindari pembahasan tentang agama agar tidak terjadi konflik. D. Memfasilitasi diskusi terbuka dan inklusif tentang perbedaan keagamaan. E. Mewajibkan semua siswa untuk mengikuti ajaran satu agama tertentu. Jadi salah satu peran guru dalam membangun sikap moderasi beragama di sekolah adalah jawaban yang tepat yang D. Jadi pasti memfasilitasi diskusi terbuka dan inklusif tentang perbedaan keagamaan. Oke, kita lanjut soal berikutnya, masih seputar soal pretest PPG transformasi tahun 2025 modul profesional topik 8. Lanjut ke soal nomor 5. Salah satu indikator utama seseorang memiliki sikap moderat dalam beragama adalah A. Bersikap terbuka dan menghargai perbedaan dalam keyakinan keagamaan. B. Menghindari semua pembicaraan tentang agama di tempat umum. C. Menyebarkan ajaran agamanya dengan cara yang agresif. D. Hanya berteman dengan orang-orang yang memiliki keyakinan yang sama. E. Mengabaikan ajaran agama untuk beradaptasi dengan lingkungan lingkungan sosial. Jadi salah satu indikator utama seorang memiliki sikap moderat dalam beragama itu adalah yang mana? Yang A ya. Jadi harus bersikap terbuka dan saling menghargai perbedaan dalam keyakinan keagamaan, toleransi seperti tadi. Kita lanjut ke soal nomor 6. Salah satu alasan pentingnya sekolah atau madrasah untuk mengintegrasikan nilai moderasi keberagaman dalam kurikulum adalah A. Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan damai. B. Agar siswa memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang satu agama tertentu. C. Supaya siswa lebih mudah memahami aturan agama yang ketat. D. Agar sekolah dapat mengontrol keyakinan siswa. E. Supaya siswa lebih cepat memahami teks keagamaan secara harfiah. Jadi salah satu alasan pentingnya sekolah atau madrasah untuk mengintegrasikan nilai moderasi beragama dalam kurikulum itu adalah jawaban yang tepat yang A. Untuk menciptakan lingkungan sekolah yang inklusif dan damai, seperti itu.
Oke, kita lanjut soal berikutnya. Masih seputar soal Pretest PPK Transformasi tahun 2025, modul profesional topik 8. Kita langsung ke nomor 7. Seorang siswa melihat temannya tidak berpuasa di bulan Ramadan. Sikap yang mencerminkan moderasi beragama adalah A. Menegurnya dengan keras karena tidak menjalankan ibadah. B. Melaporkannya ke guru agar diberikan hukuman. C. Menanyakan dengan baik alasan temannya dan menghormati pilihannya. D. Menjauhinya karena dianggap tidak taat beragama. E. Memaksanya untuk berpuasa meskipun ia memiliki alasan tertentu. Jadi sikap yang tepat untuk mencerminkan moderasi beragama jika ada seorang siswa melihat temannya tidak berpuasa di bulan Ramadan, itu jawabannya tepat adalah yang mana? Yang C ya. Sebaiknya menanyakan terlebih dahulu dengan baik alasannya temannya itu kenapa dan menghormati pilihannya. Kita lanjut nomor 8. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Menciptakan lingkungan yang menghormati perbedaan agama dan budaya. 2. Menyediakan ruang dialog antar agama untuk meningkatkan pemahaman. 3. Mengajarkan siswa untuk mempertahankan agama mereka dengan keras. 4. Melakukan kerjasama dengan komunitas lokal untuk kegiatan sosial lintas agama. 5. Memisahkan siswa berdasarkan latar belakang agama mereka. Berdasarkan pernyataan di atas, cara sekolah atau madrasah membangun budaya toleransi dan sikap moderat dalam kehidupan sehari-hari adalah A. 1, 3, dan 5. B. 1, 2, 3, dan 4. C. 4 dan 5. D. 2, 3, dan 4. E. 1, 2, 4. Nah, jadi kita bisa menelaah bahwasanya yang ditanyakan di dalam soal ini adalah bagaimana cara sekolah atau madrasah membangun budaya toleransi dan sikap moderasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita lihat yang nomor 1, menciptakan lingkungan yang menghormati perbedaan agama dan budaya. Benar. Menyediakan ruang dialog antar agama untuk meningkatkan pemahaman. Benar. Kemudian nomor 3, mengajarkan siswa untuk mempertahankan agama mereka dengan keras. Oh, ini salah. Kemudian yang keempat, melakukan kerjasama dengan komunitas lokal untuk kegiatan sosial lintas agama. Benar. Yang kelima, memisahkan siswa berdasarkan latar belakang agama mereka. Oh, ini salah. Jadi yang tepat adalah 1, 2, 4. Jadi jawabannya adalah yang E. Kemudian kita lanjut nomor 9. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mengajarkan siswa berpikir kritis terhadap ajaran ekstrim. 2. Menghindari diskusi agama agar tidak menimbulkan konflik. 3. Mendorong interaksi sosial antar siswa dari berbagai latar belakang. 4. Menyelenggarakan program yang mempromosikan toleransi. 5. Melarang semua ajaran agama yang berbeda dari mayoritas. Berdasarkan pernyataan di atas, cara mencegah radikalisme di sekolah atau madrasah adalah A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 4. C. 1, 2, 3, dan 4. D. 4 dan 5. E. 2, 3, dan 4. Jadi cara mencegah radikalisme di sekolah atau madrasah itu bagaimana? Kita telah satu per satu. 1. Mengajarkan siswa berpikir kritis terhadap ajaran ekstrim. Benar. Kemudian menghindari diskusi agama agar tidak menimbulkan konflik. Oh, ini salah. Yang ketiga, mendorong interaksi sosial antar siswa dari berbagai latar belakang. Benar. 4. Menyelenggarakan program yang mempromosikan toleransi. Benar. 5. Melarang semua ajaran agama yang berbeda dari mayoritas. Ini salah. Jadi jawabannya tepat ini adalah 1, 3, 4. Jadi opsi jawabannya adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 10. Salah satu ciri utama individu yang memiliki sikap moderat dalam beragama adalah A. Berpegang teguh pada ajaran agamanya sambil tetap menghormati keyakinan orang lain. B. Menolak keberadaan agama lain. C. Menganggap semua ajaran agama sebagai sesuatu yang sama persis. D. Menghindari pembicaraan mengenai agama dalam kehidupan sosial. E. Menganggap agama sebagai sesuatu yang tidak relevan dalam kehidupan modern. Jadi ciri-ciri utama individu yang memiliki sikap moderat dalam beragama itu adalah yang mana? Yang A ya. Berpegang teguh pada ajaran agamanya sambil tetap menghormati keyakinan orang lain. Nah, seperti itu pembahasan dari kami khususnya modul profesional topik 8. Semoga yang ikut PPG Batch 1 Transformasi tahun 2025 bisa lulus dengan hasil yang memuaskan dan mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.